Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat apa yang diharapkan. Amin. Pasca debat, suasana masih seru. Dan keseruan ini ada hal yang ganjil ya menurut saya, sekaligus memalukan. Jadi begini ya, seperti salah satu komentar dari Presiden Jokowi yang tiba-tiba merasa begitu peduli terhadap hasil debat. Beliau mengatakan katanya debat itu kurang esensial, tidak substantif, kebijakan justru menyerang personal. Saya tahu dan rakyat Indonesia tahu, tidak perlu Pak Jokowi mengklarifikasi ini. Untuk 3 paslon ya, saya tahu ini maksudnya adalah menyerang personal yang dianggap kurang etis yang dilakukan oleh Anies ya kepada Prabowo. Saya pun tahu ya, Pak Jokowi mungkin lupa bahwa Anies Baswedan mengemukakan tentang fakta bahwa Pak Prabowo mempunyai lahan yang sangat luas sebesar 340.000 hektar yang dikemukakan oleh Anies. Justru Anies itu mengikuti atau mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri pada saat debat dengan Prabowo Subianto tahun 2019. Artinya ya, Pak Jokowi tidak fair sebetulnya karena menganggap bahwa pada debat ketiga Prabowo keteteran langsung bereaksi ya. Pertanyaannya ya, kenapa Pak Jokowi baru komentar sekarang, di debat pertama tidak ya. Di yang kedua tidak, justru komentar di yang ketiga. Ya menurut saya karena Pak Prabowo sangat keteteran ya. Jadi kemungkinan Pak Jokowi itu kan mengkhawatirkan kalau seperti ini. Karena di belakang Pak Prabowo kan ada Gibran. Harusnya Pak Jokowi mulai komentar di debat kedua atau ketiga atau pertama gitu. Saat seorang Gibran ya berlaku melanggar semua aturan yang ditetapkan oleh KPU, sebagai contoh keluar dari podium, memprovokasi pendukung dengan cara-cara yang tidak elok ya. Gibran juga melakukan pelanggaran terhadap tema yang disepakati dengan menanyakan kepada Pak Mahfud. Pertanyaannya sebetulnya tidak di dalam tema. Waktu itu Pak Jokowi nggak komentar. Kemudian Gibran menanyakan singkatan SGIE. Itu kan versi-versi itu kan di luar pakemnya KPU. Tapi kenapa Pak Jokowi tidak berkomentar? Karena Pak Jokowi melakukan hal yang sama-sama tahun 2019. Ingat tahun 2014 ya. Dan 2019 Pak Jokowi juga menyerang Pak Prabowo dengan singkatan TPID. Waktu itu Pak Prabowo tidak bisa menjawab. Sekarang diulangi lagi oleh anaknya dengan bertanya kepada Muhaimin Iskandar, pertanyaan atau jebakan ya, meskipun sekarang sudah dilarang oleh KPU. Kenapa Pak Jokowi tidak komentar gitu ya? Mengapa sekarang seolah-olah Presiden mengintervensi urusan format debat ini? Ini kan gak receh lah. Jadi sekali terkesan publik bahwa Pak Jokowi itu ikut campur di dalam urusan KPU. Kan ini ranahnya KPU, harus independen dan netral ya. Tidak boleh KPU diintervensi sedetail itu. Nah kepentingan Pak Jokowi itu gimana itu? Kalau bahasa Jawa kan begini, ngono ya ngono ning ojo ngono ya. Semua orang tahu se-Indonesia ya, Pak Jokowi sekarang tidak netral
itu kan bahasa umum. Kenapa? Ya sering seperti ini. Jadi masyarakat berasumsi Pak Jokowi dengan nggak netral, itu asumsinya udah begitu. Contoh yang terakhir kemarin, sebelum debat, Pak Jokowi makan bersama dengan Prabowo. Sementara Prabowo capres. Nah capres yang lainnya, yang dua capres nggak diundang makan. Nah ini kan namanya mempertontonkan di depan umum, di seluruh masyarakat Indonesia. Ini jelas-jelas tidak fair dan sudah cenderung mengarah ke salah satu paslon. Nah ini mau komentar masalah kenetralan, masalah apa? Ya banyak orang ketawa kalau contohnya seperti itu. Jadi nggak bisa, kita harus berkata A tapi yang dilakukan B. Terlalu kasar ya. Main itu yang cantik ya, komentar itu yang gimana itu, karena kita sebagai seorang figur ya, figur publik, seluruh Indonesia itu mengamati, seluruh Indonesia mengikuti. Kalau jalannya miring-miring pasti ya di bawah tetap akan miring-miring juga gitu. Nah, sekarang masyarakat sudah tahu semua ya. Itulah Pak Jokowi. Dalam akhir-akhir ini itu cenderung yang dilakukan itu ya hal yang aneh-aneh. Biasanya tidak seperti ini Pak Jokowi. Atau karena situasinya sudah genting dalam arti pemilu. Kenapa? Karena pergerakan 03 itu memang luar biasa. Bayangkan istrinya Atiko itu setiap datang di mana-mana itu dengan gembak gembita. Belum lagi Mbak Yeni Wahid bergerak dalam senyap. Ditambah lagi anaknya Pak Ma'ruf Amin begitu bergerak juga dalam senyap untuk 03. Kita belum bicara masalah Ganjar sendiri, Pak Mahfud sendiri. Jadi situasi ini memang sudah mengarah 03 bisa satu putaran malah. Kalau gembar-gembarnya 02 satu putaran, ini terbalik. Maka dari itu Pak Lurah mungkin harus turun tangan. Nah itu kesimpulan yang bisa saya analisa seperti itu. Nah, saking geliatnya itu, belum lagi kiai-kiai yang mendukung Ganjar. Contoh yang paling gegap gempita nggak ada berhenti adalah Gus Ali, Kiai Gondrong. Wih itu luar biasa di mana-mana. Ya. Nah itu memang suasana yang seperti itu, maka Pak Lurah stres, turun tangan dia. Ya. Tapi harusnya tidak etis seperti itu. Oke, terima kasih. Merdeka.